alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa anna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adamna abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iza saraka, apabila Anda senang, apabila Anda suka, apabila Anda bahagia, hasanatuka, dengan melaksanakan perbuatan baik. Anda senang kalau bisa ngaji, Anda senang kalau bisa bangun malam, itu maksudnya. Anda senang kalau sering baca Quran, Anda senang berbuat baik. Wasa'atka, dan Anda tidak suka, Anda benci. Sayi'atuka, perbuatan kurang baik. Saya benci banget dengan perjudian, saya benci banget dengan minum-minuman. Anta, berarti Anda orang yang benar-benar beriman. Beriman itu kita. Dengan perbuatan baik kita suka, dengan perbuatan maksiat kita benci. Berarti kita jadi orang mukmin sejati. Orang beriman dengan orang Islam derajatnya tinggian orang yang beriman. Makanya yang dipanggil puasa besok orang beriman, bukan orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, bukan Islam. Makanya banyak orang Islam yang kagak puasa. Banyak kan ya? Banyak umat Islam yang kagak sholat. Kenapa? Karena yang dipanggil orang beriman. Iman adalah derajat yang tertinggi dan nikmat yang gak bisa dihargai. Dihargai dengan seluruh dunia beserta isinya, kagak ada nilainya yang namanya iman. Kenapa? Karena iman adalah bekal kita untuk menghadap Allah. Biar dia ada iman sedikit segede biji zarah, andai kata di neraka bisa diangkat dari Allah, dari neraka ke surga. Tapi kalau ada iman sama sekali, biar panjang umurnya hampir 200 tahun, dia punya harta apa nggak bisa habis, dimakan 7 turunan. Tapi kalau dia gak beriman, semuanya sia-sia. Makanya biar miskin tapi beriman, biar ekonomi menengah kita beriman, biar kita orang kaya tetap beriman. Kenapa? Iman gak ada harganya, gak bisa dihargai dengan apapun kedudukan derajat harta di dunia ini. Itu orang yang beriman luar biasa. Iblis paling sibuk tatkala kita ingin menghembuskan nafas yang terakhir. Ngapain sibuknya mencabut iman kita? Makanya tuh seorang ulama besar yang bernama Abi Mansur, beliau tatkala sakratul maut datang sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, mentalkinkan di telinga kanannya, ya Aba Mansur, kul la ilaha illallah. Dia melengos ke kanan. Kaget di sahabatnya. Kenapa ulama besar diajak salah, diajak apa talqin, dia malah buang ke kanan. Dari kanan talqin lagi, la ilaha illallah, buang ke kiri. Astagfirullah, ini besar. Ulama besar. Sekali lagi, la ilaha illallah, saya gak mau jawab. Gitu. Pingsan sahabatnya nih. Begitu pingsan, Allah kasih sedikit kesehatan buat Aba Mansur. Begitu bangun, orang bapaknya, ada apa nih? Tadi Anda saya talqinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha, Anda nggak mau. Bukan nggak mau, iblis datang. Kata iblis bilang Tuhan dua, aku nggak mau jawab. Itu maksudnya. Aku melengos. Yang terdengar suara iblis bilang Tuhan batil, saya melengos ke kanan ke kiri. Ketiga kalinya aku mau jawab. Kenapa? Kan iblis bilang Tuhan tiga, saya nggak mau jawab. Itu maksudnya. Begitu beratnya
iblis untuk merampok iman kita. Ini sekarang saksikan semuanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Allah perlihatkan begitu beratnya orang yang beriman tak kalah menghadapi satu. Bagaimana yang kagak beriman, bagaimana yang gak pernah sholat, yang gak pernah ngaji, iya gampang banget dirampok imannya. Kalau udah kerampok imannya, udah selama-lamanya di neraka. Kalau selama-lamanya dari hitungan hari, hitungan bulan, kalau nggak ada, udah selama-lamanya. Sedangkan neraka nanti udah abadi, surga udah abadi, diabadikan oleh Allah. Makanya kalau Anda bergembira berbuat baik dan Anda nggak suka perbuatan kan, berarti Anda orang yang beriman. Gitu maksudnya. Jadi ketahuan itu. Wah, adalah belum beriman apa? Masih nyawa ya? Wah, berarti belum beriman ya. Iya. Wah, ini berarti belum sempurna imannya apa? Masih ngadu ayam. Ada kan ya? Mana orangnya? Dia di sana ya, di daerah pelosok, pindah kemari. Ya, Masya Allah. Lalu Andiaan Abi Umamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza samaitumul walada Muhammadan." Apabila Anda memberi nama anak Anda pakai kata-kata Muhammad atau Ahmad. Anda punya anak laki-laki, Anda namanya Muhammad atau Ahmad. Muhammad Nabil Maulana, Muhammad Sauki, Muhammad Fajar. Karena kata Muhammadnya, Pak Akrimuhu, muliakan dia. Jangan disentil, jangan disiksa. Kenapa? Namanya nama Nabi kita, Nabi yang mulia. Makanya namanya itu dia kita berkah rumah kita, namanya Muhammad atau Ahmad. Saya tuh punya 4 saudara laki-laki, semua Ahmad dan Muhammad. Pertama Muhammad Izi, Muhammad Asad, Ahmad Nopal, Ahmad Asawi, semua pakai Ahmad dan Muhammad. Kenapa? Karena memang jadi mulia rumah tangga kita. Kenapa? Ada kan nama Nabi Muhammad di situ. Kalau perempuan siapa? Nama anak Nabi, namain Zainab, namain Muhammad Fatimah, namain Ummu Kulsum, namain apalagi Luqoya. Nah, itu nama orang dulu gitu katanya. Nama orang dulu katanya kan ya. Enggak, biasa-biasa namanya. Yang penting asal ada. Orang kadang-kadang begitu kan ya, namain anak malu dengan nama-nama zaman dulu. Dan itu mulia. Zainab mulia, Siti Fatimah mulia, ya pada enggak ya. Maunya namanya Susi, iya, Tuti, habis itu mati, ya Allah. Dan anak sekarang ya, Syarkilah, ya namanya sekarang susah namanya ya, Syarkilah, Saukia, apa namanya, ya Intan Permata, namanya Masya Allah ya. Apalagi, wa ausiulau bil majlis, luaskan baginya tempat duduknya, bikin kamar sendiri buat Muhammad, itu maksudnya. Bikin kamar buat dia belajar, buat dia bermain. Sekali punya anak laki-laki, namanya Muhammad atau Ahmad, Muhammad Fadilah, ya, Ahmad Sawi, terserah. Apalagi, wala tuqabbihu, jangan menjelek-jelekin. Dasar lu, hitam lu, pesek, jangan menjelek-jelekin anak kita. Lah, gua pesek anaknya, gimana babenya gitu kan? Ya, jangan ngata-ngatain anak. Oke lu apa lu jangan. Apa? Kita udah memiliki nama anak Muhammad atau Ahmad. Jadi jangan kita celah, ya. Apalagi nih wajah, jangan kau pukul wajahnya, jangan. Ini yang namanya kepala benar-benar hormat, ya. Kalau kita ditoyor tangan kita nggak marah, iya. Ditoyor paha kita nggak marah. Ditoyor paha kita marah. Kenapa? Karena terhormat paha ini. Saking terhormatnya ini paha. Dan kalau kita ingin membuat SIM A, SIM C, jadi foto apa? Paha yang difoto ya. Kita bikin ijazah. Yang difoto dada ke atas kepala kita. Kita pengen jadi calon RT RW, kan pendaftaran, gambarnya kepala kita, nggak ada. Pengen bikin SIM gambarnya pantat kita, nggak ada gambarnya pantat kita, tapi semua gambarnya kepala. Begitu hebatnya kepala.
walaupun ini ada di atas, begitu sujud rendah banget, bahkan lebih rendah daripada pantat kita. Kita sujud itu lebih rendah daripada pantat. Itu hebatnya akal. Makanya jangan memukul wajah. Wajah itu mulia soalnya ya. Dan ada saraf-saraf juga di otak. Kalau bentuk sedikit sarafnya rusak sekawang dia, gitu kan ya, kesian. Makanya kita kalau punya anak Muhammad, muliakan dia, luaskan tempat duduknya, beri kamar tersendiri, dan jangan mencaci dan jangan pula memukul wajah. Kalau kita punya nama anak Muhammad atau Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sekarang ada satu orang penyakitnya 3, satu orang penyakitnya 4? Namanya apa? Komplikasi. Ini sebabnya nih Pak. Makanya orang dulu nggak ada yang penyakitnya 3 apa nggak ada. Maaf, orang yang komplikasi pasti mati. Kenapa? Dia punya sakit diabetes, dia punya sakit ginjal, dia punya sakit darah tinggi. Ini obat untuk ginjal, agak cocok buat diabetesnya. Iya. Begitu dia minum, diabetesnya bikin kambuh. Kenapa orang yang cuma buat ini, buat darah tinggi, ini minum mudah dia obat diabetesnya, tapi darah tingginya kagak diobatin, makin naik, gak ada selamat. Makanya itu, ini gara-gara ini Pak, amalin ya Pak ya. Ida sarib temul ma'ah, apabila Anda minum air, nih air putih ya, pasrobu minumlah itu air, mason seteguk-seteguk minumnya. Minum lagi. Tuh, kalau pengen jangan ada sama penyakit bersarang banyak di badan kita. Ini dia. Wala tasrobu aban, jangan kau sekali tuh. Ada begitu kan ya? Habis main futsal kan ya, habis atau buka puasa, habis tuh satu gelas habis. Nih, Izal apabila Anda minum sekaligus, yurisul kubana, bisa mengeluarkan 3 penyakit: hati, ginjal, dan limpa. Tuh, berat dan limpa, tidak berat. Penyakit hati, penyakit ginjal, dan penyakit limpa. Kenapa? Karena minum sekaligus. Bila ada jatuh anak-anak kita ya, biarpun ausnya bagaimana, tetap bikin 3 kali. 1 gelas bikin 3 kali, jadi jangan sampai langsung habis. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Benar ternyata kalau orang-orang yang kayak gitu nggak tertahan tuh, yaitu karena dorongannya keras, jadi kagak nahan di sini, nggak membersihkan penyakit, terus aja langsung ke bawah gitu. Kenapa? Harus terus. Coba kalau seteguh, dia akan berada di sini menghancurkan penyakit, nanti keluar barang penyakit dengan air lagi. Tapi kalau blok-blok pakai kata juga air panas tuh, semuanya pernah jadinya ya. Ini nggak bisa menahan penyakit jadinya tuh ya. Itu kata Nabi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum, apabila sholat di antara kalian, fal yusolli sholata muwada'in." Sholatlah semacam sholatnya orang ingin berpisah dengan dunia. Sholatlah seakan-akan kita besok bakal mati. Itu hasilnya. Apa itu kata Nabi? Itu ibadah kalau kepada Allah seakan-akan kamu akan mati besok. Ya Allah, jangan ini sholat saya terakhir. Besok jangan-jangan sudah meninggal. Berarti sholatnya khusyuk. Itu maksudnya ya. Sholatlah seperti orang-orang yang berpamitan kepada dunia, yang malaya zunnu atau yajibu wilayah abadan, dan dia menyangka dia tidak akan kembali lagi ke dunia selama-lamanya. Kalau kita terapin kayak gini, sembahyang semuanya pasti khusyuk. Kenapa? Dia terbayang besok mungkin udah gak ada lagi di sini. Kenapa Pak? Yang namanya umur kita nggak tahu. Iya. Yang kedua juga nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad saya luar Ahmad Asawi, luar saya ya. Tapi Ustaz Awaludin di luar S dia padahal kan itu. Ustaz Awaludin kan ada penggantikan awas apa aja. Awaludin apa sawit? Awaludin ya. Ada lagi yang bisa jadi MZ, saya sudah meninggal ya. Kita nggak tahu. Bahkan tuh kemarin ada video hari yang ceramah abang saya. Dia cerita nih, tetangganya lagi ngerokok, duduk di bangku depan rumah.
Rokoknya hidup, orang yang mati. Coba pokoknya hidup, orang yang mati. Itulah kehidupan. Kita nggak tahu. Orang lagi ngerokok berarti sehat apa enggak orang? Kan sehat, lagi ngerokok tiba-tiba mati. Orang yang mati rokoknya hidup. Itu namanya al-mautu ya'ti baghtatan, kematian terkadang datang yang mendadak. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa jamin besok bisa hidup lagi? Gak ada yang bisa jamin, ya. Siapa yang bisa jamin besok Anda hidup lagi? Belum tentu. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari yang mana. Makanya kalau kita sholatlah seakan-akan kita berpamitan kepada dunia, bahwa kita besok sudah nggak ada lagi di dunia, gitu maksudnya. Ya khusus maksudnya. Nah ini buat istri kita nih, buat perempuan nih ya, buat perempuan resep masuk surga. Apa kata Nabi? Ija sholatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri sholat yang 5 waktu, istri yang soleha kagak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ini istri yang soleha. Apabila seorang istri sholat yang 5 waktu, wasomat sahwa, dia berpuasa di bulan Ramadan besok. Kalau perempuan sholat dan puasanya nggak ada yang full, kalau yang belum menopos ya nggak ada yang full, pasti ada aja dia halangannya 6 hari, 5 hari, 7 hari. Itu wajib dibayar di luar bulan Ramadan, wajib. Kan hutang kepada Allah, ya mesti dibayar. Nih dikit lagi kan mau Ramadan nih, 2 bulan lagi. Yang belum bayar dari sekarang, itu hutang kepada Allah. Kalau laki nggak puasa karena sakit, tapi kalau perempuan emang ada halangan dia tuh ya, maka jangan sampai kagak dibayar. Apabila seorang istri sembahyang yang 5 waktu, lalu puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahabizat farjah, dia memelihara keparjiannya, dia memelihara kehormatannya. Suaminya nggak ada di rumah, dia jaga diri di dalam rumah. Gak mau keluar rumah, gak mau selingkuh, gak mau ngapa-ngapain, di rumah aja dan jaga anak-anaknya. Ini seorang perempuan yang soleha, menjaga kehormatannya. Wa aqat zauja, dan dia patuh kepada suaminya. Dan kholatil jannah, dipastikan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Segala perempuan gampang, segala perempuan tuh nih sembahyang yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan atau kemaluan, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Kadang-kadang berat ya, suami punya istri, istrinya kan gak bisa dikontrol setiap hari, ya kan ya. Makanya itu kata Nabi, sebelum Anda nikah, ada cari dulu ciri-cirinya. Ini agamanya yang penting. Masalah kecantikan ikuti. Kalau dia cantik, agamanya cakep, terus pasti terjaga. Kalau dia cantik kagak terjaga agamanya, bisa berubah segala-galanya. Gitu maksudnya. Yang enak udah cantik, orangnya keturunan orang baik-baik, dan juga hartanya banyak, agamanya kuat, enak betul. Kita juga diinggalin ke rumah enak. Apa-apa izin, bang sama kesini boleh enggak? Jangan. Terus yang benar begitu, kemana aja mesti izin, kecuali rutin. Itu nggak usah izin. Apa yang rutin? Tiap hari nganter anak sekolah itu kan rutin. Tiap hari belanja di tukang sayur itu kan rutinnya kagak rutin. Tiba-tiba reunian, ya reuni SD, reuni SMP, reuni SMK, atau tiba-tiba ada yang meninggal takziah temennya, atau ada arisan ke rumah orang teman yang lain, itu mesti izin. Mengapa kalau kayak izin? Kalau nggak izin, lah anak hal malaikatu, Allah melaknat, mereka melaknat. Perjalanannya tuh kalau tak izin suaminya. Ini kadang-kadang istri mau jalan, tunggu suami jalan dulu. Kita bilang, ayo tetap, suami gue belum jalan. Nah ya, udah jalan gitu. Ada yang begitu kan ya? Ya, nunggu istri. Kalau hari mah enak, gak boleh istri dia, gak ada izin dia. Ya, berada kita berumah tangga ya. Masalah rezeki mah insya Allah kalau kasih rezeki sih. Dulu kita begitu. Kata gini, lu jangan bilang begitu, berarti lu gak yakin Allah maha kaya. Bener Pak.
Saya waktu musim undangan ada 10 tempat, khotib Jumat ada 10 masjid. Begitu nikah jadi banyak. Jadi banyak ada yang manggil, jadi 18 tempat kita ngaji. Udah khotib 23 masjid. Itu berkahnya kita berumah tangga gitu maksudnya. Kenapa? Karena rezeki bini ke kita, ya. Jadi kan bini nggak kerja, bini kerja berarti insya Allah kasih rezeki cukup, benar. Jadi rezeki istri di bidan kita, jadi kita kasih belanja, kan bagi juga beli HP, belum enak gak ada HP kan pakai beli HP ada pulsanya kagak beli pulsa lagi ya. Tapi kan enak gak ada HP kan ya, mau belanja doang dulu ya, nggak ada pampers, popok nggak pakai tag, enak gak beli popok, gak beli pampers. Sekarang punya anak baik di pampers mulu dengannya, jadi kota ganti mulu, beli pampers, beli susu. Kenapa? Nggak mau ngerawatin susunya sih. Padahal Allah mengatakan Anda mesti menyusui 2 tahun biar kuat, biar pinter, biar mantap. Agak mau nyusuin, masih sekaleng ya. Sekaleng ya Allah, kaleng susu, kaleng gambar merek sapi. Iya, sapi suaranya emong. Begitu gede mah ngajinya mau sholat mau sapi. Kalau orang dulu ya Allah 2 tahun benar-benar dipisahin kali 2 tahun sapi. Ya Allah, ini orang tua dulu karena sehari-harinya dimakan sama anaknya ada benar, kan ibunya benar, akhirnya benar ya kan ya. Dan juga susu itu sesuatu hal yang sangat dasar kewajiban. Ada lagunya tuh, bukan lautan hanya kolam susu, susu lumutan dalam hutang ibu. Bayi sehat karena minum susu ibu, bapak sehat juga minum susu ibu. Iya. Orang bilang susu ibu punya bayi, ibu bilang susu ibu punya bapak. Bapak bilang susu ibu punya bayi, bapak dan bayi rebutan susu ibu. Ya. Sehat dua-duanya kan ya, sehat dua-duanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya Allah, idza daraba ahadukum, andai kata memukul salah seorang di antara kalian, falyatani bil wajah, jauhin muka. Kalau kita mau mukul bini, jangan mukul, jauhin muka. Nah, tepak aja pantatnya, tepak aja tangannya, jangan pakai muka. Kalau pakai muka dia nggak senang, dia marah, terjadi peperangan, pulang tuh bini deh ke rumah. Orang tuh ikut campur, dah jangan campur lagi dah, jangan sampai kalau dia kalah, maka gitu kan dia. Kayak kemarin tuh, bos saya nengokin temannya sakit, terus dirawat sama emponya nih, emponya pencari kenapa dia gebukin mulu sama bininya, gebukin mulu. Jadi patah keluar bentuk ada hubungan sama lakinya. Ya Allah, doknya nggak beriman tuh, digebukin juga, dipakai juga. Ya Allah, kesian tuh, kesian dari bininya, nggak tahan juga bininya. Tapi 4 anaknya ya nggak kuat juga. Jadi jangan sekali-kali memukul bini. Bini itu bukan musuh kita. Bini bukan membantu kita, bini teman hidup kita, dia teman curhat kita, yang merawat kita, jangan disakitin. Ya Allah, suami jangan disakitin, istri jangan disakitin. Jadi sama-sama membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Itu kalau pengen begitu maksudnya tuh ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqasa ahadukum, apabila bersin salah seorang di antara kalian, fal yaqul, hendaklah Anda ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersin alhamdulillahirabbil alamin. Si ini dengar nih, si sobirin wal yaqulu, maka saudaranya jawab, saya temannya menjawab, yarhamukallah. Kata temannya apa, si sobirin apa ini temannya dengar, tapi dengan catatan kalau bilang alhamdulillah, kalau bilang alhamdulillah kita gak usah yarhamukallah. Asal iman, artis diam aja, saya nggak ucapnya, dia kagak jawab alhamdulillah gitu hasilnya. Kalau dia bilang alhamdulillah, saya bilang yarhamukallah. Asal iman bilang lagi, ya dibalikin lagi,
apa namanya yarhamukallah falyaqul wa yahdi balakum wa yuslihu balakum. Itu jawabannya tuh. Alhamdulillah yarhamukallah wa yahdikumullah. Dan jawabannya apa namanya? Bersaut-sautan jadinya ya. Itu apa sih artinya? Alhamdulillah orang tak kenapa mau alhamdulillah kalau udah bangkis enak hidung. Dicoba deh. Orang pengen bangkis susah ambil lihat matahari. Gitu kan ya? Begitu enak dan udah lega. Makanya alhamdulillah gitu maksudnya. Yang dengar ya semoga Allah berikan rahmat kepadamu. Masya Allah. Rahmatlah yang memasukkan kita ke surga. Semoga Allah berikan rahmat kepadamu. Kita bilang gini, yahdikumullah. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Tuh, doa memperbaiki keadaanmu. Dulu susah rezeki, Allah gampangin rezeki kan gitu. Dulu belum punya anak, kalau kasih hati gara-gara doa. Kita sepelein ya jarang nih. Ayo sampai ya kalau itu sampai itu doang aja. Nggak sampai itu nggak sampai. Wah si batu nggak ada ya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Coba pada ngerti insya Allah ya. Ini sekarang juga kejadian nih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza azumat umati dunya, apabila umatku sudah membesar-besarkan dunia." Apa aja konotasinya dunia, orientasinya duit, jadi pejabat duit, Masya Allah 100 dapat itu 200 36 triliun Masya Allah, penjara cuma 6 tahun ya, agak sebanding sama sekali ya. Itu apabila umat Islam udah dipikir cuma dunia doang, orang dunia aja ya, apa-apa dunia nuzat min haibat Islam, diangkatlah kehebatan Islam. Hanya gara-gara umat Islam udah rakus dengan dunia, orientasinya dunia, orang-orang lain udah berani ambil Islam. Banyak yang menjelekin Al-Quran, banyak ya, menghina Nabi ada, menghina Allah ada, menyamakan dia sebagai Nabi ada. Kenapa? Karena kita udah mau mengagungkan dunia sih. Iya, apa-apa dunia aja dunia jangan ya. Ini susah sih ya. Pejabat ke pejabat ulama ke pejabat. Jangan pejabat ke rumah ulama mestinya. Jangan ulama ke rumah pejabat. Turun nilainya turun, akhlaknya turun. Apa gara-gara gitu? Kan kalau ke pejabat kan pasti kasih duit, kan ya? Pejabat dunia banyak kasih duit, nah itu tuh jadi begitu akhirnya Islamnya hilang kehebatannya. Wa iza tarakatil amr bil ma'ruf, apabila udah ditinggalkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar dan nahi munkar, hurrimat barakatul wahyu, diharapkan keberkahan wahyu. Dulu orang ngamalin ini kejadian, ngamalin ini akurat, sekarang kagak ada, susah. Kita amalin tetap aja kagak jadi. Karena udah pada udah gak ada yang amal nahi munkar lagi. Ini amal ini, lu amal ini entah perempuan yang mana aja dengan amal lu. Karena udah biasa aja kita amal, tetap aja biasa. Ini amal ini, entar Allah kasih lahir anak laki-laki, nggak bisa, kenapa? Udah gak ada keberkahannya. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi amal ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau kita pengen doa kita diijabah, amal kita langsung diterima, kita jadikan diri kita amal ma'ruf nahi munkar. Ajak mereka berbuat baik, cegah mereka berbuat munkar. Orang ingin berjudi, kita cegah. Awas untuk juga gampang gitu maksudnya. Kita amal munkar baru bisa makan hebat, bisa makan berjaya. Karena itu nggak susah sekarang ya. Ini dulu ya. Satu lagi dia akan namanya salat Jumat. Dia misalkan dia Kamis kayak Kamis Jumat. Idza qulta li sahibika, apabila Anda bilang kepada teman Anda, samping Anda, kiri kanan, yaumul Jumat, di hari Jumat, ansit, diam. Kita bagi tahu, wal imam imam sedang khutbah, faqala kau tak sia-sia Jumatannya. Tapi dengan khutbah Anda diam. Itu doang. Tak mau sia-sia.
Kalau pakai video call main HP, ya main HP aja lagi khotib. Jangan main HP, jangan main kipas, jangan ngobrol. Kertas aja nggak boleh. Tapi bikin nggak boleh, dengerin udah. Dia kepala, kalau tuh khotib itu kita nggak bisa, nggak boleh. Apalagi, diem, nggak boleh betul. Lagu tak suruh lagu, tak sia-sia di makannya. Apalagi dia ngobrol sama teman kita. Makanya kalau pengen Jumatan, duduklah yang di samping kanan kiri kagak kenal sama kita. Jadi kita aman. Coba yang kita kenal. Siapa waktu dia tuh? Orang-orang tidak kenal kan? Aku baru lihat ini. Oh, bisa aja ngobrol di kita lah, gara-gara kenal. Coba nggak kenal. Kan kita coba ngomong diem aja. Tuh kalau kita selamat di mata kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabati wa qahri rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.